Hey guys, karena hari ini hari Jumat, berarti saatnya Jumat Review. Minggu ini sedikit sekali film baru yang layak untuk kita review. Untungnya, DC baru saja merilis film animasi mereka yang berjudul Superman Man of Tomorrow. Dallas Screen sendiri baru selesai nonton kemarin malam dan sangat puas dengan pengalaman mengikuti asal-usul berbeda dari Superman ini. Ya, kita tahu bahwa DC Animated Universe ini sering kali membuat film solo Superman dengan berbagai latar belakang cerita. Tapi entah mengapa, menyaksikan Superman Man of Tomorrow ini benar-benar berbeda dan membuat kita puas. Apalagi ada karakter idola Dallas Screen yang muncul dalam film ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Lobo, si pemburu bayaran yang tidak bisa mati. Nah, kalau kalian tertarik untuk melihat gambaran filmnya, yuk langsung saja kita review film ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar film-film favorit kalian semua. Jadi, Superman of Tomorrow ini adalah film yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan film lain seperti Justice League Dark Apokalips Wars. Cerita film ini sepenuhnya baru dan kembali memfokuskan bagaimana perjalanan Kal-El sejak diasuh oleh orang tua angkatnya di bumi hingga ia beranjak ke umur 20 tahunan. Berbedanya dengan alur cerita Superman yang asli, di film ini Kal-El justru tidak tahu dari mana ia berasal. Dia memang sudah tahu bahwa dia ini memiliki kemampuan berbeda dari manusia biasa. Bahkan, dia juga tahu dari kecil bahwa ayah dan ibunya di bumi sebenarnya bukanlah keluarga kandungnya. Tapi sejak kecil, dia ini galau sendiri memecahkan teka-teki dari mana sebenarnya dia berasal. Barulah di pertengahan filmnya, Lobo yang datang untuk memburu Superman ini memberitahukan kalau dia itu adalah bangsa terakhir Kryptonian dan bernama Kal-El. Jangan kecewa, sampai pertengahan film, kalian tidak akan melihat Kal-El ini menggunakan pakaian super bertuliskan huruf S. Di dalam film ini, step by step proses dia menjadi Superman ini ditampilkan. Tentu masih banyak hal yang menarik yang bisa kalian temukan dalam film ini guys. Selain kalian akan melihat Lobo, kalian juga bisa melihat Martian Manhunter, Lex Luthor, Lois Lane, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk villain terkuat dalam film ini tercipta karena kecelakaan seorang petugas kebersihan yang harus terkena cairan asing milik Star Labs. Insiden demi insiden ini terjadi karena Superman harus bertarung habis-habisan melawan Lobo yang ingin memburu Superman demi sebuah hadiah. Pertarungan antara Lobo melawan Superman ini dan juga dibantu oleh Martian Manhunter sangat-sangatlah seru dan mendebarkan. Singkatnya, petugas kebersihan ini tertumpah cairan aneh dari labs itu dan mengubah dirinya menjadi alien raksasa yang mirip seperti Xenomorphs. Sepanjang filmnya, kalian akan disajikan pertarungan seru antara Superman dan teman-temannya melawan Xenomorph yang bisa menyerap energi lawannya itu. Nah, untuk bisa merasakan keseruannya itu, tentunya kalian harus menyaksikan Superman of Tomorrow ini guys. Secara keseluruhan film origin Superman ini fresh dan memberikan pengalaman baru kepada pecinta Superman. Ceritanya berjalan cepat, padat, dan juga jelas. Kita tidak perlu repot-repot menyaksikan bagaimana Kal-El melatih kekuatannya, atau bahkan melihat Kal-El kecil mengangkat traktor di tengah sawah seperti film satunya. Bisa dibilang dari sudut pandang cerita, Superman of Tomorrow ini lebih baik dari film layar lebar seperti Man of Steel. Sutradara Chris Pellman dan juga penulis Tim Sheridan menjaga narasi tetap tegang dengan keseimbangan yang kokoh antara pembentukan karakter, dibarengi dengan aksi skala besar, humor, dan juga rasa konsekuensi yang dramatis. Villain yang dihadirkan juga bukan kaleng-kaleng guys. Walaupun Superman yang kuat itu bekerja sama dengan Lobo, Lex Luthor, dan juga Martian Manhunter, tapi ternyata mereka belum cukup mampu untuk mengalahkan parasit raksasa itu. Jadi kesan kita bahwa Superman adalah pahlawan terkuat di bumi tidak selamanya kuat kalau bertemu dengan musuh selevel ini. Pengisi suara juga sangat tepat dan mampu menghidupkan karakter sepanjang filmnya. Yang cukup mengganggu, mungkin saja di bagian Lobo yang terlalu banyak menjelaskan bagaimana asal-usul dirinya. Melihat dia menjelaskan asal-usulnya ini, seolah menjelaskan kepada penonton siapa itu Lobo. Padahal kalau kita benar-benar mengikuti DC, jelas semua orang tahu siapa itu Lobo. Ataupun kalau harus memberikan referensi, jangan terlalu berlebihan. Pertanyaannya, apakah Superman Man of Tomorrow ini layak untuk ditonton? Jawabannya, layak banget. Dengan animasi yang solid dan pencitraan yang lebih baik, Superman Man of Tomorrow ini benar-benar menyenangkan. Dallas Screen memberikan skor 90 dari 100 untuk film ini. So, kalau kalian tertarik dengan film ini, silakan ditonton dan sudah tersedia di layanan-layanan streaming kesayangan kalian. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui kalau Dallas Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.